Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba. Jamaah Jumat Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kekuatan iman dan Islam kepada kita, sehingga pada detik ini, pada saat ini kita mampu, kita mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mendirikan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sebulan suntuk kita berpuasa. Sekarang kita berada di akhir bulan Syawal. Syawal artinya adalah peningkatan. Peningkatan iman, peningkatan Islam, peningkatan ibadah, peningkatan sholat, peningkatan sedekah, dan peningkatan amal-amal yang thayyib, amal-amal jariyah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Waktu bulan Ramadan sebulan suntuk, itu sebetulnya kita baru latihan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita sholat tidak pernah telat ke masjid berjamaah. Puasa kita jaga sebaik-baiknya. Amal sedekah kita selalu bawa uang berapapun masuk ke kotak masjid, ke kotak amal. Kita selalu memberikan berbuka puasa kepada orang lain dan sedekah-sedekah yang lain. Mari bulan Syawal ini kita tingkatkan. Waktu itu kita latihan, syaitan terkutuk itu dibelenggu oleh Allah. Surga dibuka seluas-luasnya. Sedangkan sekarang surga dibuka, tetapi setan bergentayangan kemana-mana. Selalu menggoda kita, selalu membisiki kita ke jalan yang tidak benar, ke jalan yang tidak baik. Maka di bulan Syawal ini mari kita tingkatkan kewaspadaan kita dan amal kita. Sedangkan puasa Ramadan 1 bulan suntuk adalah goalnya, hasilnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Memang sangat abstrak. Tapi alhamdulillah
Kita punya filosof Muslim terkenal di dunia yang bernama Imam Al-Ghazali. Orang yang pandai, yang populer, analisisnya bagus, dan dia selalu memberikan pencerahan dalam agama Islam. Beliau membantu kita bahwa jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama ayat Allah dulu kita baca di surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini masih identik dan masih pas dengan hasil puasa kita, yaitu orang yang takwa. Kemudian di surah Az-Zariyat ayat 56 Allah juga menjelaskan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, melaksanakan perintah-perintahku dan menjauhi segala laranganku. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah takwa. Artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bagi yang sudah mampu, yang sudah bisa, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, ayo bersama-sama kita. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak boleh congkak, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Karena semua itu adalah musuh Allah. Maka kita harus selalu taat kepada Allah, perintah Allah, dan larangan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua harus istiqomah. Ibadah-ibadah Ramadan kita yang lalu, kita teruskan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin. Menurut Imam Al-Ghazali, tanda-tanda takwa itu paling tidak ada 8. Secara singkat, khotib mau sampaikan apa 8 itu. Yang pertama, orang yang takwa hatinya bersih dan suci dari sifat dengki, benci, dan dendam. Berat memang orang yang beriman, bertakwa itu. Tidak mudah kita menghindari hal-hal yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu. Betapa banyak di luar sana anak membunuh orang tua membunuh anak, tetangga membunuh tetangganya. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Padahal itu semua bisikan syaitan yang terkutuk. Jadi itu mengikuti apa yang telah dibisikkan, apa yang telah diganggukan oleh syaitan yang terkutuk itu. Untuk itu kita harus waspada dan hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, tidak hanya manusia. Hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah
itu Islam merahmatinya. Yang kedua, orang yang takwa lidahnya terpelihara dari berdusta, mencela, dan menyakiti hati orang lain. Tidak mudah menjadi orang yang takwa. Tapi kita harus siap. Kita harus sanggup kalau kita ingin di akhirat nanti kita berada di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita harus dijaga, terpelihara dari berdusta. Kita lihat banyak menteri, bupati, gubernur, lurah pada di penjara. Mengapa? Karena dia tidak jujur, dia berdusta, dia memakai uang rakyat, memakai uang negara, sehingga dicokok oleh KPK, oleh polisi. Kurang apa dia? Fasilitasnya sudah luar biasa, gajinya luar biasa, tunjangan jabatan luar biasa, kendaraan tinggal pakai, bensin tinggal pakai, sopir tinggal pakai, masih juga korupsi. Inilah manusia, keserakahan. Dan dia mengikuti setan yang selalu menggodanya itu. Jadi tidak berdusta, tidak mencela, dan menyakiti hati orang lain. Salah satu contoh ghibah. Kita membicarakan kejelekan orang lain, ngomongin kejelekan orang lain. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa siapa yang ghibah, yang menggunjing saudaranya, menggunjing tetangganya, menggunjing temannya, pahala yang menggunjing itu ditransfer oleh malaikat ke orang yang digunjing. Dan dosanya orang yang digunjing juga ditransfer kepada orang yang ghibah atau orang yang menggunjing orang lain. Bisa jadi amalnya banyak. Bisa jadi sholatnya bagus. Bisa jadi amalnya banyak. Tapi kalau dia sering menggunjing orang, nanti di akhirat bisa tekor amalnya itu. Tidak bisa masuk surga. Karena dituntut oleh sana sini orang yang digunjing itu. Amalnya diambil, dosanya masuk ke dia. Hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tangannya terhindar dari perbuatan dosa. Tetapi tangan dipakai untuk menolong orang, untuk membantu orang, untuk mengerjakan yang baik-baik, untuk menyapu masjid, untuk memelihara masjid, musola. Selalu membuat senang orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya. Mengayomi orang lain. Kalau ada orang yang bertikai, kita coba lerai sebaik-baiknya menjadi orang yang adil di situ. Kalau ada orang yang kurang ajar, kita senyum saja. Karena senyum itu sedekah. Dengan senyum itu syaitan mikir, ini orang yang senang sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang keempat, matanya tidak mau melihat sesuatu yang haram. Selalu sejuk. Bisa marah sambil senyum. Itulah ajaran Islam. Marah sambil senyum artinya tidak marah.
Jemaah yang dimuliakan Allah. Luar biasa ajaran Islam itu mendidik umatnya, mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik, menolong orang. Hadis lain menjelaskan, Nabi menjelaskan kepada kita, muliakan tetanggamu. Fal yukrim jarahu. Fal yukrim doifahu. Muliakan tetanggamu. Jangan sampai berantem dengan tetangga. Tetangga kita adalah saudara paling dekat kita. Kalau kita suka, kita duka, tetangga kita dulu yang tahu. Bukan saudara kita yang jauh. Di seberang sana, di kota lain. Ada suka dan duka adalah tetangga kita yang pertama akan membantu kita menolong orang. Menolong kita dan memberikan selamat kepada kita. Yang kelima, telinganya tidak mau mendengar sesuatu yang tidak baik, yang haram. Lebih baik mendengar Al-Quran, mendengar pengajian, mendatangi taklim, mendengarkan azan, dan mendengarkan dengan baik nasihat-nasihat orang lain, nasihat orang yang alim, nasihat orang yang mempedulikan kita. Kalau kita ada kesalahan, kita ada kekurangan, maka harus kita terima nasihat itu dan kita amalkan nasihat itu. Yang keenam, kakinya tidak mau melangkah ke tempat-tempat maksiat untuk selalu beribadah ke masjid, ke musola, ke taklim dan lain sebagainya. Untuk pergi ke tempat-tempat yang bermanfaat. Bukan tempat-tempat yang maksiat, yang mandorot. Jadi kalau orang ini takwa semua, orang Islam saja yang 90% kurang lebih ini. Takwa semua. Maka tempat-tempat maksiat itu tidak akan laku. Siapa yang datang? Mengapa kita ramai tempat-tempat itu? Karena masih banyak. Walaupun sudah Islam tapi masih aja. Puasa Ramadan, kantornya dekat warung. Apakah Padang, apakah Tegal. Kakinya kelihatan dari luar. Mukanya ditutup. Sebetulnya malu kepada manusia. Tapi tidak malu kepada Allah. Inilah manusia. Bahaya ini. Kita perhatikan ke depan kita. Dosa sudah diampun Allah. Jangan membuat dosa lagi. Jadi kakinya selalu untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Perutnya tidak mau memakan sesuatu yang haram. Minuman yang haram. Makanan yang haram. Apa saja yang asalnya haram. Cara memasaknya pun harus halal. Halalan thayyiban. Halal dan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati-hati. Sekarang banyak celeng yang masuk ke Jakarta dan sekitarnya. Bahkan konon kabarnya tikus. Karena kalau itu sudah dikeletin, dicampur dengan daging sapi, jadi satu, nggak tahu kita. Harus hati-hati betul kita beli daging sekarang. Makan juga harus hati-hati, jangan sampai lupa doa, membaca basmalah paling tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedelapan, segala sesuatu yang dikerjakan semata-mata ikhlas karena Allah. Bukan karena mengharapkan pujian orang lain. Kita tiap hari sudah berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah ya Rabbul alamin. Ya Rabbal alamin. Janji ini harus kita penuhi. Jangan sampai kita ingkar janji kepada manusia aja nggak boleh, apalagi kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan khutbah singkat ini mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, inayah, serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim innahu huwal ghafurur rahim.